Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam belajar kimia. Walaupun kondisinya tidak bertemu di kelas hari ini karena ada kasus corona, jadi kita belajarnya dari rumah saja. Nah, hari ini materi kita adalah hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum dasar kimia itu ada 5. 1. Hukum kekekalan massa. 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang keempat, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Kemarin seingat Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat ringkasan di rumah masalah hukum dasar kimia. Hari ini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kenapa dibilang hukum Lavoisier? Karena yang menemukan adalah Lavoisier. Nah, bunyi dari hukum Lavoisier adalah dalam suatu reaksi kimia, jumlah massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Di garis bawah ini ya, ini pada ruangan tertutup. Jadi kalau nanti dia tidak berlaku pada ruangan tertutup, maka ini yang sebelum dengan yang sesudah tidak akan sama. Yang mana yang namanya sebelum reaksi? Misal nih, A tambah B menghasilkan C tambah D. Ini adalah sebelum. Sedangkan C tambah D ini adalah setelah. Jadi kalau pada hukum kekekalan massa yang terjadi pada ruangan tertutup, itu kondisi sebelum reaksi akan sama dengan kondisi setelah reaksi. Sampel. Contoh yang pertama, kayu dibakar menghasilkan abu, air, dan karbon dioksida. Ya, jadi kayu kemudian dibakar itu oksigen, kalau dibakar itu selalu menggunakan oksigen ya. Kemudian menghasilkan abu, air itu H2O, kemudian CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, ini kondisi pada keadaan tertutup. Jadi kalau dia pada keadaan kondisi tertutup, ini tidak akan ada yang keluar, tidak ada gas yang hilang. Nah, jadi kalau misalnya beratnya kayu dan oksigen itu kita timbang, dimisalkan dengan beratnya X, nih ya, X ya, maka abu, air, dan karbon dioksida itu pun kalau ditimbang dengan kondisi tertutup pembakarannya, maka akan dihasilkan dengan jumlah dimisalkan dengan Y, sehingga nanti X dengan Y itu akan sama. Ya, ini X akan Y akan sama kalau kondisinya tertutup. Tapi kalau kondisinya terbuka, ini nggak berlaku hukum kekekalan massa. Jadi saya ulangin, hukum kekekalan massa itu berlaku untuk reaksi yang keadaan tertutup. Nah, kita masuk contoh yang kedua untuk hitungan. Sebanyak 0,5 gram kalsium dibakar dengan oksigen 2,0 gram menghasilkan kalsium oksida. Setelah bereaksi, massa oksigen yang tidak bereaksi adalah 1,8 gram. Agak ribet sih nak bahasanya. Maksudnya gini, ada 0,5 gram kalsium dibakar dengan oksigen, 2 gram oksigen, pasti hasilnya adalah kalsium oksida. Nah, kalau ini habis bereaksi, kalsium oksida yang dihasilkan berapa? Itulah pertanyaan yang B ya nak. Tapi kalau dia yang dipakai oksigennya hanya tidak dipakai oksigennya sebanyak 1,8 gram, berapa kalsium oksida yang dihasilkan? Maka dari sini ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, dia hanya menanyakan persamaan reaksi. Yang kedua, dia menanyakan oksida yang dihasilkan kalau kondisinya habis terpakai. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, dia menanyakan berapa kalsium oksida yang dihasilkan kalau oksigennya yang tidak digunakan 1,8 gram. Oke ya, kita mulai jawab. Untuk yang A, dia hanya minta persamaan reaksi. Berarti kalsium itu Ca ya nak, tambah oksigen. Kalau dibakar itu berarti tambah oksigen, menghasilkan CaO. Jadi kalsium oksida itu rumus kimia adalah CaO. Kenapa? Karena Ca itu positif 2, oksigen itu minus 2. Jadi sama-sama 2, CaO gitu ya. Nah, untuk jawaban yang B, dia minta adalah kalsium oksida yang dihasilkan kalau ya dua-duanya habis bereaksi. Siapa itu? Si kalsium tambah oksigen menghasilkan CaO. Tadi ini 0,5, ini 2,0. Totalnya adalah 2,5 gram. Ini habis nih bereaksi. Maka CaO yang dihasilkan yaitu sama. Berapa? 2,5 gram. Kalau dia habis bereaksi. Nah, kalau dia tidak semuanya oksigen yang digunakan,
Ya kan? Di sini dia bilang oksigen yang tidak digunakan 1,8 gram. Berarti oksigen yang digunakan totalnya tadi 2,0 gram, tidak dipakai 1,8 gram, berarti yang terpakai adalah 0,2 gram. Oke. Nah, dicampur dengan kalsium, Ca tambah O2 menghasilkan CaO. Ca-nya tadi 0,5 gram, oksigennya 0,2 gram. Maka CaO yang dihasilkan adalah sama dengan ini, yaitu 0,7 gram. Nah, CaO-nya sama, yaitu 0,7 gram. Inilah kalsium oksida yang dihasilkan kalau oksigennya yang tidak terpakai sebanyak 1,8 gram. Mudah kan? Tidak sulit ya. Terima kasih. Hari ini sampai di sini. Besok kita lanjut lagi dengan hukum yang kedua dan yang ketiga. Jangan lupa nanti dicek tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.